dikatakan bahwa Musa tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi di tempat lain Musa disebutkan berhadapan muka dengan Tuhan, bahkan seperti temannya sendiri. Nah, bagaimana ini bisa didamaikan ya? Pertentangan seperti ini. Nah, padahal orang itu ketika menuduh kitab suci orang bertentangan, sebetulnya itu juga mestinya berlaku pada kitab sucinya sendiri. Karena ketika bicara tentang teologi, bicara tentang Tuhan itu kan ada yang via negativa, ada yang via positiva. Via negativa itu kalau dalam bahasa filsafatnya neti-neti. Tuhan itu bukan ini, bukan itu. Tetapi ketika manusia berbicara tentang Tuhan yang dekat dengan kita, di situ digambarkan dalam bahasa yang begitu karib. Sehingga misalnya Abraham disebut sahabat Tuhan. Tentu arti sahabat ini bukan seperti sahabat manusia, tetapi intensitas hubungan yang begitu karib dengan Tuhan itu yang melampaui definisi, maka digambarkan dalam kedekatan bahasa manusia. Itu yang disebut antropomorfisme. Nah, maka di satu pihak dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi di pihak lain Musa bertemu Tuhan muka dengan muka. Nah, makanya teologi mau menjawab itu. Apa yang disebut teopani, kehadiran ilahi. Apa yang disebut misalnya inkarnasi, firman yang menjadi manusia. Itu menjadi pembahasan yang sangat menarik dalam kajian agama-agama atau sebetulnya kajian perbandingan agama. Nah, apakah Musa bisa melihat Allah? Teks Alkitab mengatakan bahwa dan engkau akan melihat pada bagian punggungku, pada bagian belakangku seperti yang tertulis. Ya, Vera ita, dan engkau akan melihat pada akorai, pada bagian belakangku, upanai, dan memberikan hukum lebih khusus lagi kepada bangsa Israel setelah kemudian Tuhan menguraikan ya misalnya tentang korban bakaran, korban penebus salah, korban penebus dosa. Baru kemudian aturan tentang kosher, yaitu makanan-makanan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Nah, apakah itu berlaku juga untuk orang-orang Kristen kita ini, artinya sebelum zaman Kristen bahkan, apakah orang-orang di luar Israel itu juga terikat pada hukum Musa? Dan itu pembahasan yang sangat menarik. Ketika bagannya kita tidak memahami, artinya bagaimana planning Tuhan itu mulai dari zaman Nuh ketika Tuhan memberikan hukum Nuh ya kepada bangsa-bangsa Goyim selain bangsa Yahudi, dan itu nanti Tuhan kemudian membuat realisasi dari bangsa terpilih yaitu Yahudi yang kemudian melahirkan Sang Mesias. Nah, setelah kelahiran Sang Mesias itu bagaimana kemudian posisi orang-orang Goyim yang dijamin juga oleh kitab Taurat. Nah, biasanya kita berhenti pada hukum Musa itu. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian tema kita ini lebih kita fokuskan pada bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Karena itu yang sering menjadi pembahasan teologis yang mungkin tidak pernah selesai ketika kita bicara tentang konteks lintas agama. Bahkan saya kira kekristenan itu adalah iman yang paling sering disalahpahami oleh pihak-pihak lain. Kadang-kadang kita dituduh kitab suci Alkitab itu penuh dengan kontradiksi. Di satu pihak dikatakan bahwa Musa tidak bisa melihat Tuhan, tetapi di tempat lain Musa
disebutkan berhadapan muka dengan Tuhan, bahkan seperti temannya sendiri. Nah, bagaimana ini bisa didamaikan ya? Pertentangan-pertentangan seperti ini. Nah, padahal orang itu ketika menuduh kitab suci orang bertentangan, sebetulnya itu juga mestinya berlaku pada kitab sucinya sendiri. Karena ketika bicara tentang teologi, bicara tentang Tuhan itu kan ada yang via negativa, ada yang via positiva. Via negativa itu kalau dalam bahasa filsafatnya neti-neti, Tuhan itu bukan ini, bukan itu. Tetapi ketika manusia berbicara tentang Tuhan yang dekat dengan kita, di situ digambarkan dalam bahasa yang begitu karib. Sehingga misalnya Abraham disebut sahabat Tuhan. Tentu arti sahabat ini bukan seperti sahabat manusia, tetapi intensitas hubungan yang begitu karib dengan Tuhan itu yang melampaui definisi, maka digambarkan dalam kedekatan bahasa manusia. Itu yang disebut antropomorfisme. Nah, maka di satu pihak dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi di pihak lain Musa bertemu Tuhan muka dengan muka. Nah, makanya teologi mau menjawab itu. Apa yang disebut teopani, kehadiran ilahi. Apa yang disebut misalnya inkarnasi, firman yang menjadi manusia. Itu menjadi pembahasan yang sangat menarik dalam kajian agama-agama atau sebetulnya kajian perbandingan agama. Nah, apakah Musa bisa melihat Allah? Teks Alkitab mengatakan bahwa dan engkau akan melihat pada bagian punggungku, bagian belakangku, seperti yang tertulis, ya, Veraita, dan engkau akan melihat pada akorai, pada bagian belakangku, upanai, dan wajahku, ya, tidak kamu lihat, lo jira. Tapi di tempat lain, misalnya disebutkan dalam kitab Ulangan pasal 34, itu bagian paling akhir dari kitab Taurat, ya. Kitab Ulangan pasal 34 digambarkan bahwa di sana Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Jadi bagi orang awam itu terkesan bahwa di sini kok Musa bisa melihat seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam teks aslinya, velo kam navi, tidak akan bangkit lagi nabi otbe Israel di kalangan Israel. Kamose yang seperti Musa, Aser, Yadau, Adonai panim, el panim. Jadi kata muka itu adalah panim, ya. Padahal di dalam teks yang tadi kita sebutkan, tetapi tentang mukaku kamu tidak bisa melihatnya atau tidak bisa dilihat. Bagaimana ini? Nah, sebetulnya ini dalam agama apapun juga ada. Dalam Hinduisme misalnya itu ada konsep yang namanya dalam Brahman Widya Hindu, ya, Brahman itu adalah Tuhan, Widya itu pengetahuan. Itu dikenal apa yang namanya Saguna Brahman dan Nirguna Brahman. Nirguna Brahman itu, nirguna itu yang tidak terlihat, yang gaib, ya. Saguna Brahman itu Tuhan yang digambarkan terlihat dengan manifestasi. Jadi ajaran Hindu itu tidak sesederhana yang dituduh orang-orang fanatik itu bahwa orang Hindu nyembah patung, yang tidak seperti itulah. Sekalipun kita orang Hindu, kita bukan orang Hindu, artinya kita tidak bisa setuju dengan Brahman Widya Hindu, kita tidak boleh kemudian menghina agama lain, itu tidak boleh. Kita mesti melihat dengan penuh respek akan perbedaan. Orang Kristen tentu tidak bisa menerima konsep awatara yang berulang-ulang dalam agama Hindu. Tetapi kita mesti menghormati bahwa itu cara pendekatan manusia
untuk bagaimana mengekspresikan pengalaman ketuhanan. Jadi tidak bisa semua agama kita ukur dari egoisme kelompok kita. Jadi kalau sering kali saya memberikan perbandingan itu sebetulnya bukan untuk menyerang, tapi hanya untuk menunjukkan, ya kamu tuh jangan egois lah, lihat semua agamanya orang dengan keterbatasan cakrawalamu itu kan mempermalukan sebagai bangsa yang beradab gitu. Saya kira itu. Kemudian Tuhan berkata demikian tadi, aku akan menarik tanganku dan kau akan melihat belakangku. Tuhan itu kan tidak ada muka, tidak ada belakang, tidak ada utara, tidak ada selatan, tidak ada barat, tidak ada timur, atas atau bawah. Wong Tuhan itu roh adanya. Tapi bagaimana disebut dengan di muka Allah, hidup di hadapan Allah? Itu artinya orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Tapi ketika bicara tentang aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, itu makna simbolisnya adalah bahwa Musa memang tidak pernah bisa melihat Allah dalam pengertian wujud ilahinya, tetapi kedahsyatan sekinahnya, kedahsyatan kehadirannya, kemuliaannya, kipotnya itu dirasakan. Maka ketika Musa turun dari gunung menerima 10 perintah itu, maka wajahnya berseri-seri luar biasa. Karena itu adalah sinar kemuliaan ilahi yang memenuhi wajah Musa. Dan pengalaman seperti ini di gereja timur disebut teosis. Jadi manusia itu mengambil bagian dalam kudrat ilahi. Seperti yang dikatakan oleh surat 2 Petrus pasal 1 ayat 3 itu. Tapi bukan berarti manusia jadi seperti Allah, tidak. Tetapi manusia itu kira-kira ibaratnya begini. Matahari itu kemuliaannya kan lebih besar daripada bulan dan bintang-bintang. Minimum kalau kita melihat dari muka bumi ini. Meskipun faktanya mungkin ada planet yang sebesar matahari atau lebih besar dari matahari, kita tidak tahu. Tapi artinya kemuliaan bintang-bintang itu ketika sinar terangnya dikalahkan oleh sinar matahari pada siang hari, bintang-bintang tidak kelihatan lagi. Begitu juga manusia, ketika manusia itu mendapatkan pengalaman seperti Musa itu, yang dikatakan melihat Allah muka dengan muka, berjumpa dengan Allah muka dengan muka, itu tidak berarti bahwa dalam bahasa sehari-hari itu tidak seperti itu. Nah, ini yang namanya bahasa teologis ya. Dalam kajian ilmu-ilmu ketuhanan itu ada yang namanya transendensi dan imanensi. Transendensi itu penggambaran Tuhan yang begitu dahsyat, maka digambarkan jauh. Karena dia berjarak dengan kita, karena manusia itu makhluk, Tuhan itu kholik, kita itu ciptaan, Tuhan itu pencipta, kan begitu.